Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore mungkin ya, kapanpun kalian akses video ini. Ya, untuk kali ini kita akan mulai masuk ke materi kuliah pemrosesan bahasa alamiah, atau biasa yang kita kenal juga NLP, Natural Language Processing. Nah, hari ini kita belum masuk ke teori yang terlalu teknis ya, yang berat-berat belum. Jadi kita di sini masih akan bahas dulu secara umum, mulai dari gambaran besarnya dulu. Kemudian juga kenapa NLP ini penting dan kenapa bahasa manusia ini ternyata ya sangat sulit ya dipahami oleh mesin. Nah, untuk pengertiannya sendiri, jadi sebelum kita masuk ke definisi secara formal ya, ya saya yakin di sini di antara kita semua, kalian semua juga, ini pasti sudah sering menggunakan ya aplikasi-aplikasi yang menggunakan NLP. Ya, jadi contohnya seperti Google Translate, Google Assistant, Siri, dan lain-lainnya. Nah, jadi ya sebenarnya kita semua ya sudah sering untuk menggunakan NLP ini. Nah, untuk pengertiannya sendiri, jadi secara sederhana ya NLP itu dia itu merupakan cabang dari AI ya, dari Artificial Intelligence yang membuat komputer itu bisa mampu memahami dan memproses bahasa manusia. Nah, ini kita lihat ya bagaimana interaksi antara manusia dengan mesin yang terjadi. Ya, contohnya ketika kita berbicara menggunakan device ya bisa menggunakan smartphone atau apapun yang kita gunakan untuk memanfaatkan NLP. Nah, yang pasti yang pertama kita bicara, kemudian suara kita itu akan ditangkap, direkam, kemudian suara itu yang direkam tadi ya akan diubah menjadi teks, kemudian teksnya akan diproses oleh sistem. Nah, kemudian sistemnya ini akan menghasilkan output atau respon. Nah, di sini dari proses ini, menurut kalian, coba kalian pikirkan ya, bagian mana yang menurut kalian paling sulit? Apakah saat mengubah suara menjadi teks atau memahami makna teks tersebut? Nah, kalau bayangkan, coba eh, tidak ada NLP ya. Jadi ya banyak aplikasi modern yang tidak akan ada. Ya, tadi Google Translate, Grammarly, Siri, Alexa, chatbot, itu semua sudah menggunakan NLP, sudah bergantung pada NLP. Nah, tapi pernah juga nggak kalian misal menggunakan Google Translate, terjemahannya malah jadi aneh. Nah, itu kira-kira kenapa bisa terjadi? Ya, karena di sini untuk memahami bahasa ini bukan sekedar menerjemahkan kata per kata. Di sini ada konteks, budaya, dan struktur ya. Nah, oke, menurut kalian, apakah mesin itu bisa memahami sarkasme? Nah, coba kalian diskusikan lagi nanti ya. Sebenarnya eh, NLP ini sudah ada sejak dulu ya. Ini contoh, ada chatbot yang bernama Elisa ya, ini sekitar tahun 60-an. Nah, banyak saat itu orang itu menggunakan Elisa itu merasa sedang berbicara dengan seorang psikolog. Namun sebenarnya Elisa ini tidak benar-benar memahami percakapan. Ia ini hanya mengenali pola kalimat dan memberikan respon berdasarkan pola tersebut. Misal kalau kita ketik I feel sad ya, maka sistem itu akan menjawab why do you feel sad? Nah, di situ itu bukan pemahaman, tapi itu hanya manipulasi pola.
Nah, apakah yang seperti ini bisa kita sebut cerdas? Ini contoh percakapan ya. Ya, kalau kita coba lihat di sini, dengan Elisa, what would you like to talk about? I want to talk about my life. Kemudian respon Elisa, what do you like about talking about your life? Kemudian si penanya, ya menceritakan ya. Ya, kalau kita perhatikan, yaitu Elisa di sini tidak benar-benar memahami percakapannya. Dia hanya mengenali pola dan memberikan respon berdasarkan pola itu ya, dengan cara dimanipulasi dulu strukturnya. Oke, kemudian masuk ke tantangan ya. Ya, tadi seperti yang sempat saya tanyakan, masalah sarkasme ya. Nah, contohnya ketika ada bilang, wah pinter banget ya kamu, gitu. Nah, itu bisa jadi pujian, tapi bisa jadi juga berupa sindiran. Di sini komputer harus memahami konteks untuk menentukan maknanya. Nah, untuk masalah sarkasme di sini, ya mengapa manusia bisa langsung paham tetapi mesin kesulitan? Kemudian ini adalah cara kerja dari NLP ya. Ya, kita harus memahami dulu bahwa teks ini adalah data yang tidak terstruktur. Nah, komputer itu tidak suka ya, karena dia tidak akan bisa memproses dengan mudah data yang tidak terstruktur. Nah, karena itu NLP ini akan mengubah teks menjadi bentuk yang bisa diproses secara matematis. Nah, bayangkan aja seperti merapikan perpustakaan. Buku yang tadinya berantakan, ya kita klasifikasikan berdasarkan kategori. Ya, begitu juga dengan teks. Kita proses dulu. Kita pecah-pecah dulu, kita analisis, kemudian baru diubah menjadi representasi numerik. Nah, teknik dalam NLP di sini ada masalah sintaksis dan semantik ya. Nah, untuk masalah sintaksis, ya ini struktur penulisannya ya. Ini dia berkaitan dengan struktur tata bahasa. Contohnya, dia makan nasi. Oke, secara struktur dia benar. Namun pertanyaannya, apakah struktur yang benar selalu menghasilkan makna yang masuk akal? Nah, itulah yang membedakan sintaks dengan semantik. Oke, tadi contoh yang dia makan nasi tadi kan, contoh kalimat dia makan nasi, itu secara sintaks benar, dan secara semantik, ya maknanya masuk akal. Bagaimana kalau ada kalimat eh, kucing makan anjing? Nah, secara sintaks itu benar, tapi secara makna itu tidak masuk akal kan? Nah, di sini ini tantangan NLP. Tidak hanya memeriksa struktur, tetapi juga memahami makna. Jadi, menurut kalian, mana yang lebih sulit untuk komputer? Masalah sintaks atau semantik? Ini kemudian beberapa teknik ya untuk memproses sintaks. Ada tokenisasi, stemming, lematisasi, part of speech staging, name entity recognition. Nah, di sini lematisasi. Di sini dia itu tugasnya atau yang dilakukan itu mengurangi berbagai bentuk kata yang berubah menjadi satu bentuk untuk analisis yang mudah. Contoh, kata better itu kan mempunyai bentuk lemma good. Nah, untuk lematisasi sendiri ini tidak bisa langsung kita ubah ya. Jadi kita membutuhkan semacam kamus.
berbeda dengan stemming. Kalau stemming ini ya, kita mengubah kata menjadi kata akarnya atau kata dasarnya. Misal, working, itu kata dasarnya adalah work. Seperti itu. Kemudian ada penandaan sebagian ucapan atau part of speech staging ya. Itu ya dia akan mengidentifikasi setiap bagian ucapan. Jadi apakah dia kata benda, kata kerja, kata sifat atau yang lain. Di sini juga ada yang disebut name entity recognition. Ya, dia untuk mengenali ya apakah itu tadi suatu kalimat atau susunan kata. Dia itu adalah nama orang, nama tempat, nama jalan, nama organisasi, atau mungkin kalau kita bahas soal teks medis ya, apakah itu adalah apa namanya, termasuk diagnosis, gejala, atau yang lain. Nah, kemudian disambiguasi makna, ini dapat membantu untuk memilih arti yang tepat sesuai konteks. Untuk natural language generation, ini memungkinkan sistem menghasilkan bahasa. Nah, kemudian masuk ke text mining. Ya, bayangkan ya jika kita punya jutaan dokumen. Nah, kita kan tidak mungkin ya untuk membacanya satu persatu. Maka di sini kita menggunakan text mining untuk membantu menemukan pola, tren, atau informasi penting yang lainnya. Nah, di dalam text mining, ini kita bisa ambil NER tadi ya, Name Entity Recognition, kemudian analisis sentimen, deteksi topik, ekstraksi informasi, deteksi tren, dan lain-lain. Nah, untuk hasilnya sendiri, hasil dari text mining, yaitu tergantung pada jumlah datanya, kemudian tugas yang ingin dicapai, kemudian presisi yang diinginkan, dan waktu yang tersedia. Nah, untuk teks sendiri, di sini ada beberapa tipe ya. Ada yang semi struktur, ya, contohnya alamat, nomor telepon, entitas bernama, dan lain-lain. Kemudian standar teks, contohnya ini, artikel berita, buku, kemudian ada yang user generated text, ya, sosmed, komen. Nah, teks sendiri itu terdiri dari simbol. Nah, kemudian simbol itu membentuk struktur. Nah, struktur ini berada di dalam konteks. Bisa berupa token, link, user, maaf, username, hashtag, noun, verb, NR itu tadi, emoticon. Nah, ini ada juga konteks ya. Konteks bisa jadi apakah itu writernya, genre dari tulisannya, platform, dan ada interpretasi juga. Simbol, di sini bisa berupa huruf ya, kemudian bisa berupa angka juga, tanda baca, emoticon, dan spesial karakter. Nah, untuk struktur, di sini ada token, angka, hashtag, username, dan kategori sintaksis. Seperti itu. Kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, di sini struktur, dia bisa digunakan untuk membantu sistem memahami fungsi dari kata. Nah, konteks di sini ini mencakup siapa yang berbicara, kapan, di mana, dan untuk tujuan apa. Tanpa konteks, ini makna bisa berubah total. Dengan interpretasi, di sini bisa bisa saja kan
satu kata mempunyai lebih dari satu arti. Berikutnya ya, untuk langkah-langkah dalam text mining ya. Ini ada beberapa langkah, langkah utamanya. Pasti kita harus identifikasi bahasa dulu, agar kita bisa menggunakan, ya kita butuh kamus yang tepat ya. Apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu kamusnya akan berbeda. Kemudian lanjut ke pemisahan kata, tokenisasi, lematisasi, resolusi anafora, ekspresi reguler, post tagging, dan lain-lain. Nah, contoh untuk entitas bernama ya, nama entitas. Biasanya di suatu kalimat itu nama itu biasa dituliskan wah, huruf kapital ya. Jadi tiap awal kata itu ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, kalau sistem deteksi ada pola seperti itu, ya maka dia akan dideteksi sebagai nama, entitas nama. Kemudian untuk yang nama jalan, biasanya penulisannya kan sudah hampir seragam ya. Ini contoh kalau di luar, ya biasanya seperti ini. Diawali oleh huruf besar untuk tiap katanya ya. Nah, kemudian diikuti dengan kata street. Maka sistem kalau mendeteksi ada susunan atau pola seperti itu, maka dia akan dikenali sebagai nama jalan. Nah, berikutnya untuk sentimen analisis, ini yang sering digunakan, masih sering digunakan untuk judul tugas akhir. Ya ini, sentimen analisis ini biasanya digunakan untuk mendeteksi opini publik menggunakan leksikon sentimen atau pendekatan mesin learning. Nah, masalah mesin learning sendiri, di sini hampir semua tugas text mining modern, ya ini bisa diselesaikan dengan mesin learning. Hasilnya ini pasti bergantung pada teknik ekstraksi fiturnya, kemudian jumlah data berlabel, dan waktu analisisnya. Ini materi pertama untuk mata kuliah NLP ini. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya. Kemudian untuk berikutnya kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai teknik-teknik dari NLP ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.